Hai semuanya, selamat datang di channel aku. Jadi hari ini aku mau memperkenalkan diri aku kepada kalian semuanya sebelum aku membuat video-video untuk channel aku selanjutnya. Jadi nama aku Yeni Pradipta, aku tinggal di Ngawi, Jawa Timur. Aku sudah menikah dan memiliki satu anak perempuan. Aku itu aslinya orang Medan, tapi aku menikah dengan orang Jawa. Jadi aku aslinya itu orang Batak dan menikah, aku tinggal di Jawa di tempat tinggal aslinya suamiku yaitu di Ngawi, Jawa Timur ya teman-teman. Jadi sedikit cerita tentang rumah tanggaku, aku itu dengan suamiku itu dulu menikah secara agama Islam. Sebenarnya aku awalnya itu Kristen, tapi aku itu menikah itu dengan suamiku itu memang niat masuk Islam dan nggak ada kepikiran untuk kembali lagi ke Kristen ya. Nanti suatu saat kalian lihat video aku dan melihat aku pakai kalung salib begini, nanti takutnya kalian bertanya-tanya. Nah, jadi aku mau jelaskan dari awal aku akan membuat video ini. Aku jelaskan mulai dari sekarang agar nanti suatu saat kalian sudah tahu jawabannya ya. Karena video channel ini akan umurnya itu sangat panjang ya. Jadi begini, dulu waktu aku mau menikah dengan suamiku, kita itu memang sudah berbeda agama, dia Islam dan saya Kristen, tapi orang tua merestui kami berdua dan saya mengalah untuk masuk Islam. Nah, aku sendiri itu memang niat dari hati, karena bagi saya semua agama itu sama ya. Pada zaman dulu itu bagi saya itu semua agama sama dan saya tulus niat dari hati, sepenuh dengan jiwa dan raga saya untuk ikut suami, ikut dia, ikut agama Islam. Dan saya menikah dengan suami saya di KUA. Tapi setelah seiring berjalannya waktu, akhirnya saya kembali ke Kristen dan orang tua kami berdua juga merestuinya, begitu ya teman-teman. Jadi saya menikah dulu itu direstuin, begitu saya kembali ke Kristen juga saya direstuin oleh orang tua kami berdua, mertua saya dan ibu saya juga. Jadi saya tidak ada niat untuk mempermainkan agama, tidak ada sama sekali, karena saya dari awal menikah ikut agama suami itu niat benar-benar dari hati, memang mau belajar agama, niat dari hati mau belajar agama Islam. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, dengan segala yang aku hadapin selama pernikahan begitu, aku kembali ke Kristen. Jadi teman-teman di sini, ini adalah sebuah kepercayaannya. Jadi kita jangan mempermasalahkan agama ya, oke? Karena kita semuanya adalah sama. Kita ini sama-sama manusia ya. Karena nanti di rumah ini aku akan selalu membuat video, kalian akan melihat lafaz Allah gitu ya. Kalian akan melihat tulisan-tulisan Arab, tulisan-tulisan ayat kursi itu banyak sekali di rumah ini ya. Jadi saya memberitahu itu dari sekarang kepada kalian semuanya yang akan nonton video aku ini. Dan itu satu lagi ya teman-teman, kenapa aku bikin nama video aku itu Keluarga Yens Bahagia. Nah begini teman-teman, nama saya itu kan Yeni Pradipta dan nama suami saya itu Yenri Setiawan. Dia dipanggil di rumah dipanggil Yeyen ya. Jadi nama kami itu Yen, nama kami berdua itu bagian depannya itu sama Yen gitu. Jadi aku bikin Yens ya, Keluarga Yens bahagia itu karena itu adalah harapanku, keluarga kami akan selalu bahagia untuk selanjutnya di masa depan, selalu bahagia dan selalu bersama sampai saya dan suami saya itu melihat keturunan kami, anak cucu kami begitu selalu bersama dan selalu bahagia. Itu adalah harapan saya ya. Nah jadi teman-teman, sekarang saya mau
ngajak kalian keliling rumah aku. Nah, home tour ya kalau kata mereka, home tour. Jadi aku mau tunjukin rumah aku sama kalian. Assalamualaikum, shalom. Nah, ini adalah rumahku teman-teman. Ini adalah rumahku. Tadi aku duduknya di sini pas tadi aku memperkenalkan diri aku sama kalian ya. Hari ini aku belum menyapu, belum apa-apa, tapi nggak apa-apa. Ini suamiku suka banget sama musik ya teman-teman, dan aku suka menata-nata bunga seperti ini. Ini bunga pakis, ini dari lebaran kemarin, nggak layu-layu teman-teman, tapi udah patah begini. Cantik kan? Nah, ini aku ambil di luar itu ada tanaman, kami ada nanam-nanam. Jadi ada bunga ini dan aku ambil. Nah, dan sekarang ini kamar. Ini kamar ini nggak dipakai teman-teman. Dipakai tapi cuman buat aku sendiri aja kalau lagi siang istirahat dari pekerjaanku gitu ya. Di kamar ini teman-teman banyak sekali buku yang berserakan. Aku tuh suka membaca buku. Ini semua buku-buku tentang spiritual teman-teman. Karena aku itu pernah mengalami namanya sakit asam lambung teman-teman. Itu penyebabnya adalah depresi dan stres ya, atau ketakutan yang berlebihan, kepanikan yang berlebihan. Jadi setelah aku mengalami banyak hal itu, ternyata obatnya itu adalah mendekatkan diri kepada yang menciptakan kita, mendekatkan diri kepada pencipta teman-teman. Makanya aku memiliki banyak buku spiritual ya. Apa kita bisa mendapatkan spiritual dari membaca buku? Nah, kalau kita itu membaca buku spiritual tentang ketuhanan ya, kita bisa melalui buku itu bisa. Yang penting kan Tuhan memiliki banyak cara untuk menolong kita gitu. Nah, aku punya banyak sekali buku tentang ini kebesaran kuasanya. Kan Tuhan yang menciptakan kita itu kan memang kuasanya sangat besar ya. Nah, aku juga membeli buku ini loh teman-teman, Seni Berdamai dengan Diri Sendiri, karena aku itu sepertinya dulu stres depresi itu karena aku kurang menerima diriku sendiri, kelemahanku, bahkan kelebihanku pun aku tidak tahu. Kelemahanku banyak sekali gitu, jadi aku merasa stres. Apalagi aku mendapatkan diri aku seperti tidak seperti yang aku inginkan. Misalkan aku itu mau menjadi orang yang baik, tapi kenapa yang aku lakukan malah kejahatan. Nah, kayak gitu itu aku benar-benar stres dulu teman-teman. Apalagi aku tuh orangnya takut yang kayak takut mati ya. Jadi ketakutan tentang kematian itu memang harus disembuhkan, itulah penyebabnya. Nah, gimana caranya aku tidak takut mati? Yaitu tadi aku selalu itu tadi, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan itu teman-teman. Nah, ini aku beli lagi, bagaimana menemukan diri sendiri dan meraih keberhasilan. Aku merasa aku pernah kehilangan diriku teman-teman. Aku merasa tidak bernyawa, aku merasa aku tuh kosong, aku merasa jiwaku itu nggak ada di dalam diri aku. Jadi aku merasa seperti zombie. Aku seperti manusia yang hidup tapi tidak bernyawa gitu. Aku seperti ditawan oleh seseorang gitu. Nah, itulah seperti, makanya aku kadang merasa aku itu gila dulu. Aku merasa aku tuh gila gitu. Aku gila gitu pokoknya. Jadi aku di kamar ini teman-teman, untung di rumah ini ada kamar kosong seperti ini, jadi aku bisa kayak istirahat di sini, merenungkan semua perjalanan hidup dan berdoa di sini di kamar ini gitu ya teman-teman. Tapi aku belum selesai membaca buku ini semua teman-teman. Ini ada yang aku garisin nih. Ketegangan merupakan kebiasaan katanya teman-teman. Rileks pun demikian. Dan kebiasaan buruk dapat dipecah. Kebiasaan yang baik bisa dibentuk.
karena aku udah ini ya teman-teman, udah sekarang merasa jauh sangat lebih baik, sehingga aku memutuskan untuk bikin channel YouTube ini ya. Itu karena aku sudah dalam keadaan sangat baik ya. Jadi aku bisa membuat channel YouTube sekarang. Banyak teman-teman ini juga, ini dulu aku menemukan di perpustakaan ya ini, tapi buku itu nggak boleh dibawa pulang, jadi aku copy sendiri. Oke, perubahan yang bukan karena usaha kita. Nah, jadi banyak teman-teman ini kasih karunia dan iman. Oh, aku belajar teman-teman karena aku ingin sembuh ya. Raja kita yang penuh kasih. Ini teman-teman, mengeraskan hati, heart of heart. Banyak teman-teman ini, kuasa lidah. Gambarnya ngeri teman-teman, tapi sebenarnya isinya ini yang kita perlu ya. Jadi kita itu harus berhati-hati dengan lidah kita ya. Nih, sampai banyak teman-teman. Dan aku juga merasa masih kurang. Nah, ini teman-teman, bertemu matahari, cerita tentang sakit, ambang maut, dan kehidupan baru. Nah, aku ini kan belum baca, tapi aku merasa aneh buku ini aku merasa aneh, tapi aku belum ada niat untuk membuangnya. Aku masih ingin membacanya, tapi kemarin pernah aku baca ya, aku merasa aneh. Jadi aku antara baca atau tidak buku ini. Oke, sekarang kita ke ruangan lain. Ini tirai ini teman-teman, aku sangat suka sekali. Ini aku baru beli di aplikasi yang kalian sudah tahu semuanya, inisialnya S. Suka sekali sama tirai ini, cantik kan? Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah ruangan kedua di rumah ini. Oh ya teman-teman, rumah ini adalah peninggalan almarhum mertuaku dan bangunannya masih bangunan lama ya. Oke, ini adalah lemari dan isinya semua ini adalah peninggalan mertua aku. Piring-piring keramik, kursi-kursi ini juga. Plafon-plafon ini sampai rusak teman-teman karena bocor. Tapi kami hanya bisa gimana ya? Oh sudahlah, karena kita belum punya dana untuk memperbaiki semuanya. Barang-barangnya aja semua masih barang-barang lama teman-teman, kayu jati. Lantainya aja masih lantai kayak gini. Jadi kami semua tidur di sini teman-teman. Kenapa kami tidak tidur di kamar? Karena itu masalahnya adalah saya sendiri teman-teman. Karena saya ini tidur bertiga di kamar itu merasa kepanasan ya, nggak bisa. Nah, disinilah suamiku sholat teman-teman. Ada itu sajadahnya kan. Dan ini yang saya maksudkan tadi, di sini ada ini lafaz Allah ya di sini. Kenapa saya memberitahu kalian dari sekarang tentang ini? Karena kemarin pelanggan saya teman-teman, dia tahu saya Kristen, tapi dia tidak tahu suami saya itu Islam. Begitu dia kesini ngambil laundryan, dia lihat ini, Mbak, kamu itu sebenarnya Kristen apa Islam, dan bagaimana pernikahan kamu? Kok di rumah kamu ada lafaz Allah, katanya teman-teman. Dan ini adalah pakan ikan, karena kami punya ikan, punya kolam, 2 kolam yang ya begitulah, kami pengen punya usaha yang lain. Nah, dan ini teman-teman, ini adalah lemari almarhum mertua saya. Itu lemari almarhum adik ipar saya. Ya. Jadi kamar ini sebenarnya dulu ditutup teman-teman. Ditutup. Tapi karena kamar ini kosong, tidak ada yang nempatin, akhirnya kami buka. Karena kayak ada rasa aura mistis gitu kalau kamar ini ditutup, tidak ada yang nempatin gitu ya. Jadi teman-teman, pintu itu di sana itu adalah ruangan kamar mandi, dan kami juga tidak pernah ke sana, dan saya tidak akan menunjukkan pada kalian karena itu pasti kotor ya. Nah, sekarang kita ke ruangan sebelah. Ini adalah kamar kami dulu waktu kami awal menikah. Ketika kami di sini masih sekeluarga, ada mertua, ada adik ipar gitu ya. Karena sekarang kami udah rumah sendiri-sendiri, kakak ipar saya sudah rumah sendiri. Dan
akhirnya kami di rumah ini cuma bertiga, aku, suami, dan anak saya. Ini lemari peninggalan mertua saya, dan ini lemari peninggalan mertua saya, dan semua isi rumah ini adalah peninggalan mertua saya, teman-teman. Dan di samping ini itu kamar mandi ya, baju kotor, teman-teman. Ya, ini adalah laundry saya, teman-teman. Ini laundry saya. Ini saya belum buka. Ini daftar harga laundry saya. Oke. Ini pintu belum buka. Ya. Jadi saya di rumah itu buka laundry, teman-teman. Sekarang kita menuju dapur ya, teman-teman. Seperti yang saya katakan, saya belum menyapu. Lihat bagian atas rumah ini, teman-teman. Itu gentengnya seperti itu. Ya. Ini kamar mandi, ruangan yang tadi. Oke. Ini bocor, teman-teman. Tapi kami belum memiliki uang untuk membenahinya. Ini dapur dan tempat cuci piring masih model lama seperti itu ya. Bajunya jatuh, guys. Dan seperti yang aku bilang, kami punya kolam 2. Nah, itu kolamnya 2. Patin sebelah sana itu nila. Nah, teman-teman, segitu aja perkenalan aku ya. Aku merasa sudah cukup perkenalan kita, dan sampai kita ketemu lagi untuk video selanjutnya. Apa yang akan kita lakukan ya, pastinya itu adalah kegiatan kita sehari-hari, sama seperti kegiatan kalian sehari-hari ya. Aku punya rencana mau beli AC, teman-teman. Aku mau taruh di kamar depan sana. Tapi aku dengar-dengar katanya uang listriknya itu mahal banget gitu kalau pakai AC. Nah, teman-teman yang udah pakai AC, tolong kasih informasinya kalau pakai AC itu kira-kira ruang listriknya nambah berapa gitu, biar kalau nambah-nambah 100.000 aja sebulan nggak masalah sebenarnya, bisa. Tapi kata orang mahal, aku kan nggak tahu mahalnya itu seberapa karena belum pernah punya AC ya. Karena cuaca sekarang lagi panas banget, rasanya itu di badan ini udah mandi berkeringat juga kembali lagi kelet-kelet, itu nggak enak banget. Jadi aku pengen pakai AC, dan aku minta informasinya berapa kalau pakai AC itu nambah listrik berapa.